Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi dengan kami. Hari ini kita akan melakukan satu penelaahan mendalam ya pada topik yang rasanya sangat dekat lah dengan pengalaman kita semua. Ini soal pergulatan dengan keraguan diri dan ya gimana kita menyikapi kegagalan. Fokus kita kali ini ada di bab 20 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya aja udah kuat banget ini. Anda bukan kesalahan-kesalahan Anda. Betul, judul yang langsung mengena. Iya kan? Nah, misi kita bersama kali ini adalah membongkar gimana caranya biar kita bisa melewati momen-momen sulit itu ya, saat kita gagal gitu. Tanpa membiarkan pengalaman itu, mendefinisikan atau merusak citra diri kita lah. Materi ini menawarkan perspektif dan langkah-langkah yang kayaknya sangat praktis. Oke deh, mari kita langsung telusuri intinya ya. Ya, setuju. Topik ini memang fundamental banget karena cara kita memandang dan merespons kegagalan itu benar-benar membentuk fondasi harga diri kita loh. Ini ngaruh banget ke keberanian kita buat nyoba hal baru, buat ambil resiko yang ya sebetulnya perlu ya untuk bertumbuh dan akhirnya ya gimana kita menjalani hidup. Ada benang merah yang kuat, seperti yang ditunjukkan juga di sumber ini, antara keraguan diri yang kadang melumpuhkan itu, dengan ketakutan mendasar akan kegagalan atau ya takut bikin salah gitu. Betul sekali, dan gagasan inti dari bab ini, wah, langsung mengena ya. Sumber dari sebagian besar keraguan diri kita itu, ternyata akarnya ada di bagaimana kita membangun hubungan dengan konsep kegagalan itu sendiri. Coba deh Anda refleksikan sejenak, pernah nggak sih ngerasain gimana satu kegagalan kecil aja gitu bisa memicu rentetan pikiran negatif soal kemampuan Anda secara keseluruhan? Sumber ini menekankan, kegagalan itu memang menyakitkan secara emosional, itu fakta. Jadi nggak peduli seberapa suportif mungkin lingkungan kita nyoba bersikap ya, tapi sengatan rasa malu atau kecewa itu, wah itu nyata banget rasanya. Iya, rasa sakitnya itu nyata. Dan rasa sakit inilah ya secara alami ya, yang mendorong kita untuk mengembangkan semacam strategi penghindaran. Kita jadi enggan mencoba, atau suka nunda-nunda, atau milih jalan yang paling aman aja deh, biar nggak usah berhadapan lagi gitu sama potensi rasa sakit itu. Nah, yang menarik juga nih, penulisnya menyoroti gimana reaksi orang lain terhadap kegagalan kita itu seringkali nggak sepenuhnya tentang kita loh. Lebih sering, itu tuh cerminan dari bagaimana mereka sendiri bergulat dengan kegagalan dalam hidup mereka. Wah, itu pemahaman yang bisa melegakan banget ya. Jadi pas seseorang bereaksi keras gitu sama kesalahan kita, mungkin itu bukan karena kesalahan kita fatal banget, tapi karena, ya itu tadi, mereka sendiri punya ketakutan atau pengalaman buruk soal gagal. Kita jadi bisa lihatnya pakai kacamata yang beda ya. Tepat. Ini kayak memisahkan nilai diri kita dari penilaian eksternal yang ya mungkin bias oleh pengalaman orang lain itu. Sumber ini menegaskan satu titik kontrol yang penting banget. Kita memang nggak bisa ngontrol apa yang orang lain pikirkan, katakan, atau gimana mereka bereaksi. Itu ya di luar kuasa kita lah. Tapi yang sepenuhnya ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita milih untuk merespon situasi itu. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya, gimana kita memperlakukan diri kita sendiri sesudahnya. Itu kuncinya. Nah, disitulah letak kekuatan kita yang sesungguhnya ya, fokus ke respon internal kita. Tapi nih, sumber ini juga ngebahas jebakan yang sering kita alami, yaitu kelegaan sesaat yang muncul pas kita berhasil menghindar dari potensi kegagalan. Anda tahu kan perasaan itu? Phew, untung gak jadi, aman deh hari ini. Rasanya emang melegakan sih, tapi ternyata ada harga yang harus dibayar ya. Persis. Kelegaan instan itu wah bisa terasa adiktif. Masalahnya pola penghindaran yang terus-menerus ini seperti yang digambarkan dengan bagus banget ya di materi ini, itu ngejebak kita dalam apa yang disebutnya gula cair kental atau trickle. Coba bayangin bergerak dalam cairan kental yang lengket gitu. Susah banget kan mau maju. Kita jadi kayak ya terjebak dalam zona nyaman yang semu, rasanya aman, tapi sebenarnya penuh kelesuan, kurang energi, bikin kita stagnan, pertumbuhan malah jadi terhambat. Analogi gula cair kental itu, wah, kena banget ya. Rasanya kayak gitu emang. Kejebak, nggak bisa gerak leluasa buat ngeraih potensi kita. Nah, ini membawa kita ke sebuah ide alternatif nih, yang bisa jadi sangat transformatif. Yang ditawarkan di bab ini. Jadi, alih-alih lari dari kegagalan, gimana kalau kita belajar untuk menerimanya? Menerimanya bukan sebagai akhir dunia gitu, tapi sebagai bagian yang, ya, nggak terhindarkan, bahkan esensial
dari proses belajar dan bertumbuh. Secara intelektual sih ini kedengarannya masuk akal banget ya. Kita sering dengarkan kutipan kegagalan adalah guru terbaik dan semacamnya. Tapi ya mari kita jujur aja deh, pas kita lagi di tengah-tengah kegagalan itu, pas rasa malu, kecewa, atau sakit hati itu terasa begitu nyata dan nusuk gitu, menerima secara emosional, wah itu tantangan yang luar biasa. Disinilah letak kesulitan sebenarnya. Dan yang menarik di sini, sumber ini menekankan satu komitmen fundamental yang perlu kita bangun. Komitmen untuk selalu memiliki punggung kita sendiri atau ya istilahnya have your own back. Memiliki punggung kita sendiri. Saya suka istilah itu. Artinya, apapun yang terjadi nih, entah kita dapat pujian atau kritik, entah kita berhasil atau gagal, kita harus jadi orang pertama dan utama yang dukung diri kita sendiri. Ini bukan soal nyangkal kesalahan ya, tapi soal nggak ninggalin diri kita sendiri pas kita lagi jatuh. Tanggung jawab ini ada di kita, gitu ya? Betul. Ini adalah fondasi internal yang kokoh banget. Nggak peduli seberapa keras badai kritik dari luar atau seberapa kenceng suara kritik di dalam kepala kita sendiri, komitmennya adalah, oke, saya akan tetap ada di pihak saya. Saya akan lewatin ini dengan dukungan buat diri saya sendiri. Ini sebuah pergeseran penting. Dari yang tadinya nyari validasi eksternal, jadi membangun validasi internal yang stabil. Oke. Dan untuk bantu kita mewujudkan komitmen ini secara nyata nih, sumber ini ngasih panduan yang sangat berharga ya. 5 langkah praktis untuk mengelola dampak emosional kegagalan pas itu terjadi. Ini bukan teori abstrak loh, tapi langkah konkret. Langkah pertama adalah akui rasa sakitnya. Jadi, jangan coba nyangkal atau ngabaikan sengatan emosionalnya. Penulisnya nyaranin untuk ngasih nama pada emosi yang muncul. Oke, ini rasa malu. Saya merasa sangat kecewa. Ada rasa marah di sini nih. Nah, kenapa sih ngasih nama ini penting? Karena tindakan sederhana menamai emosi itu, ternyata membantu menciptakan sedikit jarak psikologis. Jarak antara diri kita sebagai pengamat dan emosi itu sendiri, pengalaman yang lagi terjadi. Kita jadi nggak sepenuhnya tenggelam di dalamnya, tapi bisa ngamatin gitu. Ini langkah awal banget buat dapetin kembali kendali atas respons kita. Oke. Jadi setelah kita akui rasa sakitnya, tantangan berikutnya kan gimana kita ngelola rentetan pikiran negatif yang biasanya nyusul tuh. Disinilah langkah kedua masuk. Lihat pikiran sebagai pikiran, bukan fakta. Nah ini penting. Pas gagal, otak kita seringkali otomatis kan munculin kritik diri yang kejam. Aku memang bodoh. Aku nggak bakal pernah bisa deh. Aku pasti ngecewain semua orang. Penting banget buat sadar kalau ini tuh cuma pikiran ya, produk aktivitas mental kita aja, bukan cerminan kebenaran objektif tentang siapa diri kita. Iya, betul. Sumber ini bahkan nyaranin trik yang sangat ngebantu loh. Kasih nama buat suara kritis internal itu. Mungkin Anda bisa manggilnya si komentator pesimis, atau si perfeksionis kritis, atau nama lain aja yang kerasa pas buat Anda. Tujuannya lagi-lagi untuk menciptakan difusi kognitif. Jadi, pas pikiran kritis itu muncul, Anda bisa bilang ke diri sendiri, itu dia si komentator lagi, gitu. Jadi nggak langsung percaya dan kebawa sama narasinya. Ini ngebantu kita ngelihat pikiran itu datang dan pergi kayak awan di langit aja, tanpa harus terjerat di dalamnya. Kekuatannya atas emosi kita jadi berkurang deh. Wah, itu teknik yang kuat ya buat ngurangin cengkeraman pikiran negatif. Oke, langkah ketiga kemudian adalah sadarilah dorongan untuk memblokir perasaan. Jadi, pas kita ngerasain sakit emosional yang intens, naluri alami kita kan seringnya pengen cepat-cepat ngilangin itu ya, ngebasmiin gitu. Mungkin dengan makan berlebihan, atau belanja impulsif, scrolling medsos tanpa henti, atau distraksi lainnya lah. Nah, materi ini ngajak kita untuk ngenalin dorongan ini tanpa harus bertindak ngikutinnya. Iya, alih-alih ngelawan atau lari dari perasaan gak nyaman itu, penulisnya nyaranin pendekatan yang beda, yaitu rasa ingin tahu. Coba deh amati sensasi emosi itu di tubuh Anda. Kayak apa sih rasanya kecewa ini di dada saya? Di mana ya saya ngerasain ketegangan malu ini? Mengamati dengan netral aja, tanpa penilaian, itu bisa bantu kita ngelewatin gelombang emosi tanpa harus ngelakuin tindakan impulsif yang mungkin kita sesali nanti. Kita jadi belajar buat berselancar gitu di atas ombak emosi, bukan malah tenggelam olehnya. Menarik banget ya, mengubah perlawanan jadi pengamatan. Lalu, langkah keempat, yang ini krusial banget nih. Tenangkan diri, self-soothe, dan berbelas kasih pada diri sendiri, self-compassion.
Ini momen di mana kita perlu secara aktif jadi sahabat terbaik buat diri kita sendiri. Coba bayangin deh, apa yang bakal Anda katakan ke teman baik yang lagi ngalamin kegagalan serupa? Kemungkinan besar kan, Anda bakal nawarin dukungan, pengertian, kehangatan, gitu kan? Nah, lakukan hal yang sama buat diri Anda. Wajar banget kalau kamu ngerasa kayak gini. Kamu udah berusaha kok, bertahanlah. Ini bukan soal bikin alasan atau nyangkal tanggung jawab, bukan itu. Tapi tentang ngasih dukungan tanpa syarat pada diri Anda sebagai manusia yang lagi berjuang. Penting juga untuk nyeimbangin kehangatan ini dengan kejujuran ya, ngakuin apa yang terjadi, tapi tanpa tambahan kritik yang malah ngehancurin. Ini inti dari self-compassion. Oke, dan setelah badai emosi mulai agak reda nih, kita sampai pada langkah kelima yang orientasinya ke masa depan. Ambil pelajaran. Jadi setelah kita berhasil nenangin diri dan ngasih dukungan emosional, barulah kita bisa ngelihat situasi dengan lebih jernih. Penulisnya nganjurin kita buat mengadopsi sikap kayak seorang pelatih gitu yang analisis pertandingan setelah selesai. Apa sih yang jalan baik dalam prosesnya? Apa yang nggak jalan sesuai harapan? Terus apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini buat diterapin di kesempatan berikutnya? Nah, proses ini tuh mengubah fokus. Dari yang tadinya nyalahin diri sendiri, jadi ke arah pembelajaran yang konstruktif. Kegagalan jadi nggak lagi dilihat sebagai bukti kekurangan permanen kita, tapi sebagai data berharga. Data ini bisa kita pakai buat nyusun strategi yang lebih baik, ngembangin skill baru, atau ya nyesuaiin pendekatan kita di masa depan. Ini langkah yang memberdayakan banget, karena ngubah pengalaman negatif jadi semacam bahan bakar untuk pertumbuhan. Oke, jadi kalau kita rangkai, kelima langkah ini mengakui sakit, misahin pikiran dari fakta, sadar dorongan menghindar, ngasih belas kasih, dan ambil pelajaran apa sih yang lagi kita bangun sebenarnya? Kita lagi ngebangun otot mental yang disebut resilience atau ketahanan. Kelima langkah inilah yang secara kumulatif ngebentuk kemampuan kita. Kemampuan untuk nggak cuma bertahan dari kesulitan dan kegagalan, tapi juga untuk bangkit lagi, seringkali malah dengan pemahaman yang lebih dalam dan kekuatan yang lebih besar. Jadi, cara kita nangani kegagalan secara konstruktif, terutama dengan masukin elemen self-compassion ini ya, itu jadi faktor penentu banget apakah kegagalan itu bakal ngikis harga diri kita, atau justru malah memperkuatnya. Ini kontras banget ya sama respons yang didominasi rasa malu. Sumber ini juga nyinggung kan gimana rasa malu itu cenderung bikin kita pengennya ngumpet, narik diri, dan ngerasa cacat secara fundamental gitu ya. Rasa malu itu melumpuhkan banget ya. Tepat sekali, rasa malu itu kayak bilang, ada yang salah dengan diriku. Titik. Sementara pendekatan yang kita bahas tadi itu bilangnya, aku ngalamin sesuatu yang sulit, dan aku bisa belajar darinya sambil tetap dukung diriku. Perbedaan ini dampaknya signifikan banget loh pada kemauan kita buat nyoba lagi. Dan ini terkait erat sama apa yang disebutin sumber soal keyakinan inti negatif, pikiran-pikiran mendalam kayak, saya pecundang, saya nggak cukup baik, saya nggak berharga. Nah itu, yang seringkali kepicu banget sama kegagalan. Ternyata ya, keyakinan inti negatif semacam itu cukup umum dialami banyak orang loh di berbagai belahan dunia. Tahu ini aja udah bisa sedikit melegakan bukan? Bahwa Anda nggak sendirian kalau pikiran-pikiran kayak gitu muncul. Ini bukan berarti Anda rusak atau gimana. Tapi ini adalah pola pikir yang bisa dikenali dan ya, bisa diubah. Iya, kesadaran bahwa ini pengalaman manusiawi yang umum itu bisa ngurangi rasa terisolasi. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan penting yang diajukan dalam materi ini. Gimana caranya kita bisa secara sadar beralih nih dari kebiasaan nyerang diri sendiri pas gagal, jadi kebiasaan melatih diri sendiri, dari jadi kritikus internal terkejam, jadi pelatih internal yang suportif tapi tetap jujur. Itu dia. Pergeseran kuncinya di situ ya. Jadi pelatih buat diri sendiri. Pelatih yang baik kan bakal nunjukin area perbaikan, tapi juga ngakuin usaha dan ngasih dorongan. Mereka fokusnya ke pertumbuhan, bukan ke penghakiman identitas. Jadi, ngubah kegagalan dari sebuah label, aku gagal, jadi sebuah proses. Aku ngalamin kegagalan dalam hal ini. Yuk lihat apa yang bisa dipelajari. Persis. Ini bukan soal ngabaikan fakta kegagalan atau pura-pura nggak kecewa loh ya. Rasa sakitnya tetap diakui kok. Tapi narasinya yang diubah. Fokusnya digeser dari identitas, aku adalah kegagalanku, jadi ke perilaku, pembelajaran, dan langkah selanjutnya. Apa yang bisa kulakukan beda lain kali. Ini yang memungkinkan kita buat terus gerak maju menuju apa yang benar-benar penting buat kita, ya, yang selaras sama nilai-nilai kita. Jadi,
Apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin penelaahan mendalam ini? Artinya, Anda punya pilihan yang kuat banget dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan mungkin bagian yang nggak terhindarkan ya dari hidup dan pertumbuhan, tapi respons Anda terhadapnya, cara Anda ngomong sama diri sendiri, cara Anda memprosesnya, itu sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Anda bisa milih jalur kritik diri dan penghindaran yang ngejebak itu, atau Anda bisa milih jalur penerimaan, belas kasih diri, dan pembelajaran yang membebaskan. Inti pesannya sangat jelas dan memberdayakan sih menurut saya. Kegagalan itu sebuah peristiwa, bukan cap permanen di identitas Anda. Ya, kayak judul bab ini tadi, Anda bukan kesalahan-kesalahan Anda. Menerima bahwa kegagalan bakal terjadi dan secara aktif ngelatih respons yang lebih berbelas kasih dan konstruktif, itu adalah keterampilan yang bisa kita asah seumur hidup. Ini bukan soal jadi sempurna atau nggak pernah salah lagi. Bukan itu tujuannya. Tepat. Ini soal gimana kita bangkit lagi. Gimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan baik selama proses jatuh bangun itu. Dan gimana kita gunain tiap pengalaman, ya baik sukses maupun gagal, sebagai bahan bakar buat terus melangkah ke arah yang kita yakini benar dan penting buat kita. Kegagalan jadi bagian dari narasi pertumbuhan kita, bukan akhir dari cerita. Dengan ngubah lensa kita dalam mandang kegagalan, kita secara fundamental ngubah dampaknya pada kesejahteraan dan kemajuan kita. Ini sebuah pergeseran internal yang punya konsekuensi eksternal yang besar banget. Baiklah, sebagai penutup nih, untuk penelaahan kita kali ini, kami pengen ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan lebih lanjut. Ini berakar kuat dari materi ini ya. Gimana kalau Anda mulai secara sadar, ngelihat setiap kegagalan, setiap kemunduran, setiap hasil yang nggak sesuai harapan, itu bukan sebagai bukti final atas ketidakmampuan Anda, tapi sebagai, kumpulan data. Data berharga yang ngasih informasi buat langkah Anda selanjutnya, buat penyesuaian strategi Anda. Anggap aja kayak umpan balik netral, bukan penghakiman personal. Dan pertanyaan praktisnya nih buat Anda bawa. Apa satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini, untuk secara sengaja melatih respons yang lebih berbelas kasih dan suportif terhadap diri sendiri pas Anda ngadepin tantangan atau kemunduran berikutnya. Pertanyaan refleksi yang bagus banget itu, mempraktekkan langkah-langkah kecil ini secara konsisten, itu kuncinya buat ngebangun kebiasaan mental baru yang lebih dukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda dalam jangka panjang. Perubahan besar itu seringkali dimulai dari komitmen pada langkah-langkah kecil kok. Terima kasih banyak sudah menyimak penelaahan mendalam kita hari ini. Kami harap diskusi ini ngasih Anda wawasan baru ya, mungkin sedikit kelegaan, dan beberapa alat praktis buat menavigasi keraguan diri dan kegagalan dengan cara yang lebih memberdayakan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.